Hai MC Members, kembali lagi di channel ini. Kita ketemu lagi nih, dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai 5 emiten yang sudah mengenai target kita kurang lebih plus 90% secara total profits keseluruhan. Dan di akhir video saya ingin membahas mengenai bonus emiten yang mungkin teman-teman juga bisa masukkan ke dalam daftar watchlist untuk minggu depan. Jadi teman-teman perhatikan saja, video ini akan saya buat sesingkat mungkin. Jangan di skip dan tonton terus sampai habis. Oh iya, saya ingin mengingatkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk share ke teman-teman, mungkin dia juga memerlukan pembahasan seperti ini. Oke, jangan di skip dan kita ketemu lagi di trading room. Halo MC Members, ketemu lagi di trading room. Kita langsung saja masuk di kondisi ISG, jadi jangan di skip videonya karena saya akan buat sesingkat mungkin untuk berbagi informasi mengenai jurnal kita yang sudah mengenai target 5 emiten tersebut, ya sudah secara keseluruhan 90% kurang lebihnya untuk target profits-nya, dan ada bonus emiten nanti di akhir video, jadi simak terus, jangan di skip, tonton sampai habis. Untuk ISG kemarin ditutup di harga 6.928 dengan persentase plus 0,87%. So far ISG masih dalam fase bullish dan uptrend-nya. ISG juga berhasil menutup gap di harga 6.900 dan kalau saya lihat sudah nggak ada gap ya di area sini ya, mulai dari tanggal 15 Oktober ini sudah nggak ada gap ya kalau saya lihat. Jadi untuk ISG masih bisa melanjutkan arah naiknya, kurang lebih target resistnya di harga 7.000 ya. Untuk ISG masih strong uptrend, kita langsung saja masuk ke beberapa emiten ya. Kita coba cek jurnal kita. Di sini sudah saya buatkan jurnal ya. Pertama yang ingin saya beritahu bahwa mungkin kalau teman-teman yang baru join di MC Members ini, MC Saham Channel, nggak tahu kalau memang ada video yang sudah saya buatkan mengenai saham yang berpotensi ya, pilihan-pilihan saham. Teman-teman bisa cek sendiri di YouTube ya, ini sudah saya upload, nanti thumbnail-nya seperti ini ya, bisa cek di video playlist. Di sini video pertama yang pada tanggal 6 Februari 2022, di sini membahas mengenai saham atau emiten MDKA, Adro, dan Pewon, yang dimana ketiga saham ini sudah mengenai target TP-nya. Kurang lebih untuk MDKA ya, kita sudah mengenai TP kedua kita di harga 4.140, dan di sini dan average sell-nya kemarin pada tanggal 4 Maret ya, hari Jumat, itu MDK naik sampai 4.450, jadi kencang sekali, yang dimana kita pada saat itu beli di kisaran harga 3.510 ya, 3.510, dan kemarin hari Jumat naik 4.450 di sini. Ya, kurang lebih 27% ini sudah mengenai target TP kedua. Oke. Lalu untuk MDKA so far oke ya, sudah mengenai target TP kedua. Kita lanjut lagi. Di sini ada Adro ya pada tanggal 6 Februari yang thumbnail ini ya. Kita membahas thumbnail ini dulu. Untuk Adro juga mengenai area buy di harga 2.110 tanggal 11 Februari ya. Di sini bisa dilihat detailnya. Mungkin teman-teman kalau kebingungan bisa di-pause dan lihat dulu ya, ini jurnalnya. Lalu untuk Adro kita exit ya kurang lebih di TP2 ya, 2.450 ini. Dan saya lihat juga kemarin Adro naik tinggi-tingginya di harga 3.000-an, sudah tembus area psikologis resist, ya kurang lebih 45% sudah mengenai TP2. Jadi di video ini ya dari MDK dan Adro ini sudah kurang lebih di atas 60 atau 70% lebih ya untuk kedua emiten ini. Jadi oke ya untuk video analisa pertama kita pada tanggal 6 Februari. Untuk Pewon juga yang pada saat itu tidak sempat mengenai area buy, ya. Pewon nggak sempat mengenai area buy, jadi harganya nggak sampai ke area buy kita, tapi sudah naik langsung. Oke, kita langsung bahas singkat saja untuk MDK dan Adro ya. Teman-teman bisa perhatikan, nggak usah di skip karena saya hanya review sebentar saja. Untuk MDKA pada saat itu kita beli ya kurang lebih di harga target kita ya, target beli kita di harga 2.480 hingga 2.530. Kotak ungu ini merupakan target beli kita, yang dimana pada saat tanggal 11 Februari ya, sini candle ini kita sudah berhasil masuk di MDKA ini. Ya, kita sudah mengenai target TP pertama kita di harga 3.730, dan kemarin hari Jumat terakhir ini ya tanggal 4 Maret ini sudah tembus kurang lebih ya hampir mengenai target TP ketiga kita malahan ya.
kurang lebih kalau kita hitung sesuai TP kedua kita di harga 4.140 ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ya, target ya kurang lebih Rp610 ya 17%. Stop loss kita hanya 0,85% untuk MDKA karena saya mengatakan bahwa jika closingnya di bawah 3.500 kita sudah cut saja ya. Untuk meminimalkan leisure loss kita hold sampai 3480 ya baru kita stop loss. Jadi ini risk rewardnya besar sekali ya. Ini rasionya cukup oke ya. 0,85% untuk stop loss-nya dan untuk target TP-nya hingga 17%. Kalau kita ukur-ukur malahan kalau harga highest price-nya kemarin itu sudah 25%-an. Jadi oke ya untuk MDKA. Kita lanjut di sini ada saham Adro. Nah, untuk Adro juga kemarin meledak ya. Kemarin Adro meledak, so far Adro juga masih dalam fase uptrend-nya. Pada saat itu kita juga sempat hit area buy di tanggal 11 Februari untuk Adro, ini daily chart ya. Untuk Adro kita pasang area buy di kisaran harga 2.110-an hingga 2.140. Teman-teman nanti bisa perhatikan Excel yang tadi saya bahas ya sebelumnya. Untuk Adro kita oke, target TP kedua kita sudah tercapai. Congrats untuk MC members yang sudah mengikuti sinyal ini. Untuk Adro kurang lebih 16% ya kalau kita hitung dari TP kedua, tapi kalau kita hitung dari kemarin highest point-nya pada hari Jumat ini sudah 44% lebih. Ya, jadi untuk Adro ini oke banget. Kita sudah hit TP, sudah exit, oke ya. Untuk Adro ya ini target TP-nya 16%, stop loss-nya 4%, rasio 1/4. Oke ya, cukup oke untuk Adro. So far masih dalam uptrend kuatnya. Oke, untuk Adro dan MDKA di video pertama kita di bulan Februari sudah oke ya. Untuk thumbnail ini sudah selesai. Mungkin kalau teman-teman yang belum cek bisa dicek dulu, bisa buktikan sendiri karena semua ada jejak digitalnya. Oke. Bisa diperhatikan video pembahasan pada tanggal 6 Februari 2022, cari thumbnail yang seperti ini. Lalu kita lanjut lagi, di sini ada 16 Februari ya via YouTube. Di sini juga saya membahas mengenai 3 emiten. Pertama ada BRMS, BEVIN, dan AGII. Ya untuk BRMS kita sudah, sebentar saya highlight dulu. Untuk BRMS so far kita beli di harga 170, lalu exit di 193 ya. Sudah mengenai target TP kedua kita kurang lebih 14% ya. Statusnya TP kedua sudah oke. Nanti juga akan saya bahas. Lalu ada BEVIN ya. BEVIN di sini sempat tergocak ya karena ada perang dunia ketiga, tapi kita juga sempat hit area TP1 di harga 1.320 dan average sell 1.330. Ya kurang lebih 6% untuk BEVIN, untuk AGII 11% ya. Ini oke untuk AGII 1575 ini. Oke ya. Kita langsung saja di sini kita akan bahas mengenai BRMS dulu. Oke, untuk BRMS teman-teman bisa simak ya. Untuk BRMS kapan hari kita beli di harga 170 ya. Kita beli pada saat itu tanggal 17 Februari ya. Candle ini kita beli di harga 170. Saya mengatakan bahwa bila harga closing masih bisa di atas 165, kita masih boleh hold dan so far sampai sekarang closing masih bisa bertahan di atas 165. Oke. Jadi kita beli di 170 untuk target TP pertama kita di harga 175 ya. Oke ya 1/1. Lalu untuk TP kedua kita di harga 193 yang dimana ini risk rewardnya bagus ya, juga BRMS masih dalam fase uptrend-nya. So far untuk BRMS kita target stop loss-nya kurang lebih 3% ya di harga 165. Untuk target profit-nya 13,5%. Jadi untuk BRMS ini oke banget ya. Kita beli di 170. Lalu target stop loss-nya di bawah 165, target TP kedua di 193. Untuk BRMS berhasil, bisa dicek dulu ya. Kalau teman-teman nggak percaya, bisa dicek, nggak ada masalah. So far bisa dicari di YouTube ya. Untuk BRMS ini. Yang thumbnail seperti ini ya, bisa dicari nanti videonya. Untuk BRMS oke, kita lanjut lagi. Di sini ada saham BEVIN. Ya, perhatikan ini akan saya buat sesingkat mungkin. Untuk BEVIN kita beli pada saat itu di harga 1.235 hingga 1.250 ya.
Kalau nggak salah sih tanggal 18 Februari ya. Entah 17 atau 18, tapi kita beli kalau nggak salah bisa lah di 12.35 pada saat itu. Ya, average kita di 12.35. Untuk Bevin ya, target stop loss kita bila closing di bawah 1.200 kita stop loss. Untuk target TP pertama itu di 1.330. Ya, so far sudah mengenai. Untuk target stop loss dari Bevin 2,8%. Untuk target TP-nya 7,6%. Ini juga oke ya, 1:3 ya kalau saya bilang ya. Jadi untuk Bevin ini oke banget. So far video kedua kita juga oke ya. Video pertama tadi dari Adro dan MDKA oke. Lalu yang kedua ada Bevin dan BRMS ya. Terus yang terakhir ada AGII. Untuk AGII teman-teman juga bisa cek nanti di video YouTube. Ini sudah saya bahas juga. Untuk AGII target TP kita di 1.500 untuk TP pertama, untuk TP kedua di 15.75. Target stop loss bila closing di bawah 13.40 dan risk reward-nya 1:2 ya. Oke. Oke banget ya ini untuk AGII. Sudah TP kita di TP kedua pada tanggal 4 Maret kemarin hari Jumat. Sudah mengenai ini ya. Sudah hit area TP. Kalau nggak salah kita sempat beli di 14.20 ya di sini. Ya di area sinian. Kita sudah TP kemarin hari Jumat. Oke. Untuk AGII oke ya. Ini 10%. Congratulations untuk teman-teman MC members yang sudah cuan di 6 atau 5 emiten ini ya. Oke. Jadi dari MDKA, Adro, BRMS, Bevin, dan AGI, teman-teman bisa perhatikan pembahasannya. Di sini untuk MDKA Adro sudah saya bahas pada tanggal 6 Februari, teman-teman bisa cek yang thumbnail-nya seperti ini. Lalu yang BRMS, Bevin, AGI pada tanggal 16 Februari juga thumbnail-nya seperti ini bisa dilihat. Oke. Lalu untuk ACES dan SMRA, ini dua emiten ini saya upload pada tanggal 22 Februari, yang dimana kita ketahui sendiri, ini via Telegram ya, sorry. Ini via Telegram, bukan YouTube. Jadi teman-teman yang mungkin sudah join di grup Telegram saya sebelumnya sudah tahu mengenai sinyal ACES dan SMRA. Akan saya bahas juga untuk ACES ya. Pada saat itu saya publikasikan pada tanggal 22, yang dimana untuk ACES ini, pada saat itu ada panic selling ya. Ada panic selling karena juga ada perang dunia Ukraina dan musuhnya itu ya. Untuk ACES pada saat itu kita beli di harga 2.185, ini tanggal 22 Februari ya. Ini kita beli, lalu untuk target stop loss-nya di bawah 1.150 nggak salah ya. Lalu saya ganti lagi untuk daerah averaging down-nya di 1.100 dan ternyata di break lagi nih ya. Jadi kita stop loss dulu untuk ACES kurang lebih 7%. Kalau saya lihat untuk ACES sih masih ada peluang untuk melakukan pullback ya, tapi ingat harus lebih berhati-hati karena ACES masih dalam fase downtrend-nya. Untuk ACES nanti akan saya incar kurang lebih di 970 hingga 1035, ini merupakan area demand-nya. Ya, tapi saya tunggu secara weekly ini stokastiknya, kalau memang sudah golden crossing baru saya masuk ya. Untuk ACES nanti saya entry tapi tunggu momentum dulu karena 970 hingga 1035 ini merupakan area demand-nya, yang dimana ACES sudah memasuki kotak ungu ini ya. Jadi kita tinggal nunggu momentum baru bisa re-entry ya. Jadi saya ingin coba untuk masuk lagi ke ACES, tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Jadi kita lihat dulu di Excel. Tadi kita sudah berhasil untuk video pertama kita ada MDKA dan Adro. Ini sudah kurang lebih ya 70% ya, 70%. Profits-nya, jadi cukup banyak juga karena ada emiten Adro ini dari akibat perang dunia ini juga memanas ya. Untuk BRMS, Bevin dan AGI juga kita sudah TP ya, kurang lebih oke ya ini. Ya. Oke, kurang lebih sekitar 20% ke atasan. Lalu untuk ACES dan SMRA, sorry, ada panic selling, jadi kita kena area stop loss semua. Oke. Jadi so far di total ya kurang lebih 88%, mendekati 90%, untuk win rate-nya 70%. Oke ya. Jadi bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join karena di sana kita akan berdiskusi bersama nih mengenai beberapa sinyal atau emiten yang kita bahas nanti. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, jadi bisa dicek, bisa diklik langsung join saja di grup Telegram secara gratis. Oke. Untuk Februari kita sudah closing ya, jadi ini oke. Ya rata-rata juga sudah mengenai TP kedua kecuali Bevin ini mungkin yang masih hold ya bisa ditunggu. Untuk Februari sudah
Oh ya, saya juga ingin mengingatkan bahwa saya membuka grup khusus ya, grup premium baru saya buka. Jadi teman-teman yang mungkin mau join di grup premium saya, bisa segera join di grup Telegram dulu ya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut di grup Telegram. Untuk premium membership-nya untuk 1 bulan 350, 2 bulannya 500, 3 bulannya 700. Ingat nomor rekening sesuai dengan brosur yang sudah saya sediakan ya di pojok kanan bawah. Bisa dilihat itu nomor rekeningnya. Untuk fasilitasnya pertama kita ada signal trading ya, lalu e-learning technical analysis, portfolio review dan discussion room. Ya, untuk lebih detailnya mungkin request roadmap itu apa, e-learning technical analysis itu apa, teman-teman bisa join di grup Telegram. Nanti untuk lebih detailnya akan saya jelaskan nanti di grup Telegram ya. Jadi numpung ini masih baru dan masih promo, mungkin bagi teman-teman yang tertarik bisa segera join ya di grup official kita dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, baru nanti kita akan arahkan ke grup premium. Oke. Jadi kita sudah masuk ke bonus signal atau bonus emiten yang sudah saya janjikan di awal tadi ya. Kita langsung saja masuk. Di sini ada saham JPFA. Oke, untuk JPFA hari ini hari Jumat kemarin ditutup di harga 1.575, yang dimana JPFA juga menjadi salah satu emiten yang sudah saya share juga di grup Telegram. JPFA ini sudah saya share ya di grup Telegram. Kita beli di kisaran harga 1.560 hingga 1.600. Kotak ungu ini merupakan area beli kita. Pertama alasan kita ya, ini weekly chart ya, bukan daily chart. Jadi memang range-nya lebih besar. Yang pertama, kenapa saya pilih JPFA? Alasannya untuk pertama dia mengenai area demand-nya di harga 1.560 hingga 1.600 ya. Itu pertama. Sudah beberapa kali retest, memang harganya rejection dan naik. Untuk JPFA ini stokastiknya juga cukup oke ya. Secara weekly chart ini stokastiknya berada di area oversold atau jenuh jual, yang dimana bagus untuk area beli. Ya, itu untuk weekly chart, yang dimana ini masih dalam pola descending triangle. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu descending triangle itu apa, ya teman-teman bisa cek sendiri di Google, atau saya bantukan cek ya. Ini ya mungkin yang nggak tahu bentuknya descending triangle ya, seperti ini descending triangle. Memang arahnya bearish ya, tapi ya kalau memang masih ada peluang ya kenapa tidak ya. Jadi saya cari pullback-nya ya. Jadi ini descending triangle. Kalau teman-teman yang mau ikut ya bisa nanti beli di harga 1.560 hingga 1.600 untuk target stop loss-nya bila closing-nya di bawah 1.550 ya kita stop loss ya. Karena kalau memang harga closing-nya di bawah 1.550 maka pattern ini sudah konfirmasi berhasil ya. Yang dimana kalau berhasil berarti arahnya makin turun, targetnya di 1385. Jadi yang mau beli bisa numpung masih di area demand-nya. Untuk target TP kita di 1650 dan 1710 ya, kurang lebih secara persentase kalau saya lihat di 4 persenan ya, 4% TP keduanya 7 persenan. Ini weekly chart ya dari JPFA. Kita coba cek dari daily chart dulu. Ya, daily chart juga kalau saya lihat stokastik juga masih bagus ya. Ini sudah mulai golden crossing kalau saya lihat. Jadi ya numpung masih bisa dan ada peluang sebelum nanti tambah mengerucut. Ya teman-teman kalau yang mau entry bisa nanti target stop loss-nya ingat di 1.550 untuk harga closing dari JPFA. Jadi ini bonus emiten pertama kita JPFA, lalu ada lagi ya. Di sini ada saham SRTG. Untuk SRTG ya, jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini lebih complicated ya. Jadi teman-teman bisa lebih fokus ya, karena kalau nanti sampai miscommunication jadi bahaya nanti. Oke, saya akan bahas dulu secara tren besarnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya, ini weekly chart yang dimana mulai dari tanggal Januari 2021-an, ini SRTG masih lanjut naik terus ini teman-teman ya, sampai 2022 ini ya, sampai tahun ini masih naik terus dan masih uptrend. Kalau saya lihat juga SRTG masih dalam fase uptrend yang cukup kuat. Oke, ini dari weekly chart. Oke, jadi weekly chart hanya bertujuan untuk menggambarkan tren besarnya.
Kita langsung saja masuk ke daily chart-nya ya. Oke, fokus ya teman-teman ya. Untuk SRTG ada beberapa opsi ya. Jadi kita untuk khusus SRTG ini kita perlu mengombinasikan dengan money management ya, kalau saya bilang. Untuk SRTG, untuk area beli kita nanti bisa buy on breakout atau buy on support. Jadi ini depends on the market ya. Untuk besok kita lihat saja untuk SRTG, kalau mau beli nanti di harga 2120 ya untuk SRTG buy on breakout. Jadi ketika nanti resistance ini di break, teman-teman bisa masuk di 3120 ya di harga ini. Tapi kalau memang nanti membuat rejection dan harganya nggak tembus, malah koreksi, it's okay. Teman-teman jangan masuk dulu. Teman-teman tunggu nanti di kotak ungu ini. Ya, 2.900 hingga 2.930. Oke. Atau kalau teman-teman yang nggak mau ketinggalan, ya teman-teman bisa entry, tapi ingat dengan lot yang kecil. Oke. Karena kenapa? Kalau memang nanti ketika teman-teman beli di harga 3.120 dan harganya nggak berhasil naik, ya teman-teman akan melakukan averaging down di kotak ungu. Ya, jadi anggap saja kita buy on breakout ya di 3.120 dan harganya malah turun nih, ya, harganya malah turun. Ya kita nanti averaging down lagi di 2.900 atau 2.930 di area sini. Oke. Jadi target beli kita di breakout, nanti untuk averaging down-nya di kotak ungu pertama kita, ya. Lalu saya ingin mengatakan juga untuk target TP kita di 3.400 hingga 3.450 untuk SRTG, ya kurang lebih kalau kita hitung ya secara harga breakout kurang lebih masih 10%. Untuk target TP kedua kita di 3.770 kurang lebih ya 20% ya. Itu untuk target TP. Tapi jangan lihat target TP-nya dulu, kita juga perlu lihat resikonya dulu ya. Untuk SRTG kita beli di sini ya 3120, nanti averaging down kurang lebih 1:2 ya. Jadi seumpamanya kalau teman-teman beli 10 lot di sini ya 3120 teman-teman beli 10 lot ya berarti nanti pas averaging down teman-teman bisa mungkin beli 20 lot ya. Jadi 2 kali lipat dari lot pertama kali yang teman-teman beli. Seumpamanya ya, seumpamanya kalau memang nanti 2.900 ini di break dan harganya masih turun, lalu kapan kita stop loss-nya? Ya, kita stop loss-nya di sini. 2.810. Jadi kalau teman-teman yang mungkin nggak mau averaging down lagi ya, teman-teman bisa stop loss di 2.810. Jika closing-nya di bawah 2.810. Tapi kalau memang dia turun di bawah 2.810 tapi closing-nya masih bisa naik, kita masih hold ya. Jadi yang kita lihat closing price, bukan lowest point atau lowest price. Oke, itu bagi yang nggak mau averaging down untuk kedua kalinya. Tapi kalau teman-teman yang mau pasang strategi, karena ini juga masih uptrend ya, kalau masih uptrend kita lihat harganya turun, justru kita beli lagi karena masih uptrend. Ya, karena masih uptrend. Jadi teman-teman lihat, kalau teman-teman sudah beli pertama di 3120, lalu harganya turun, averaging down lagi di 2.900 hingga 2.930. Harganya masih turun lagi, it's okay, kita beli lagi. Ini averaging down terakhir kita ya di 2.710 hingga 2.730. Ini sudah saya ukur semua, mulai dari harga stop loss, beli, target TP, semua sudah saya hitungkan berdasarkan Fibonacci retracement. Ya, jadi ini sudah nggak bisa diganggu gugat untuk harga-harganya. Ya, untuk SRTG average terakhir kita di 2.710 hingga 2.730. It's okay kalau teman-teman mungkin mau pakai rasio 1:3 untuk averaging down-nya atau 1:2 nggak ada masalah. Tapi kalau bisa di atas 1:1 ya untuk memaksimalkan average kita. Jadi untuk SRTG average kita terakhir di 2.710 dan untuk target stop loss kita ya terakhir di harga 2.610 kurang lebih ya 4-5% ya. 4-5% untuk SRTG ini ya, untuk target stop loss-nya. Oke. Kalau teman-teman sudah dapat harga di sini, tetap target TP kita tetap di ini, di kotak merah TP1 dan TP2. Jadi untuk SRTG, mungkin kalau teman-teman masih belum paham, bisa tulis di komentar atau langsung join di grup Telegram saya, tanya, Bang, SRTG ini seperti apa? Ya, nanti akan saya bantu jawab ya.
Ingat tadi signal bonus kita ada JPFA dan SRTG. Oke, yang belum jelas bisa di rewards dulu, nanti baru bisa tanyakan ke saya langsung ya kalau memang masih belum clear. Oke, mungkin segitu dulu ya. Juga saya ingin mengingatkan tadi ada grup premium ya. Kalau memang tertarik atau minat bisa langsung hubungi saya, bisa lewat Instagram atau admin di grup Telegram. Link grup Telegram official kita sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan nanti video beberapa yang lalu pada tanggal 6 Februari dan 14 Februari akan saya lampirkan juga di deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya. Happy weekend dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.